Sebenarnya untuk membuat channel YouTube dan ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube itu sangatlah mudah teman-teman. Nah, jadi kalian itu tidak harus bingung untuk membuat konten apa untuk di channel kalian. Karena di sini saya akan memberikan ide konten yang pembuatannya itu mudah dan cepat, tidak sampai 5 menit dan tidak harus menampilkan wajah teman-teman. Nah, di sini ada salah satu channel Tawa dan Haru. Nah, channel ini sudah mendapatkan 5 juta subscriber lebih hanya dengan 1.000 video saja. Nah, di sini channel ini tuh membahas konten tentang reupload. Nah, video reupload ini adalah video reupload luar negeri, teman-teman. Video reupload dari Cina, bahkan ada lagi reupload yang lainnya, teman-teman. Nah, kenapa channel ini bisa lolos monetisasi? Nah, channel ini tuh dia itu mereupload tapi background atau audio aslinya itu dirubah, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya cara pembuatan konten yang serupa agar kalian itu bisa menjadi YouTuber dengan mudah tanpa harus memikirkan ide konten yang lebih sulit. Nah, di sini apakah channel ini sudah lolos monetisasi? Mari kita simak, teman-teman. Nah, di sini saya akan melihat salah satu videonya. Panik, anak ini tiba-tiba menangis saat melihat jam. Matanya membelalak. Ia terlambat. Nah, di sini bisa kalian lihat sedikit cuplikannya dan videonya tuh kontennya seperti itu. Nah, dan untuk di kolom komentar, nah di sini juga sudah ada logo Super Tank, teman-teman. Nah, Super Tank ini menandakan bahwa channel ini tuh sudah lolos monetisasi dan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ataupun AdSense. Nah, ini adalah peluang besar untuk kalian bisa menjadi YouTuber hanya dengan konten yang sangat mudah. Nah, oke, di sini sudah lolos monetisasi ya teman-teman channelnya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe ke channel saya agar saya juga lebih bersemangat lagi dalam membuat ide konten untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini untuk mencari bahannya, di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi Instagram. Nah, dan di Instagram kalian tinggal ketikkan saja seperti ini, video lucu Cina. Nah, biasanya kan di awalan tampilannya tuh seperti ini. Nah, kalian scroll ke bagian Reels, teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali video Cina dan video Indonesia juga ada. Nah, di sini kalian pilih video Cinanya, teman-teman. Dan video Cinanya itu usahakan jangan ada yang sudah diedit. Nah, harus real masih video Cina. Nah, ini kan yang ini sudah ada tulisan Indonesianya nih. Nah, ini kan otomatis sudah diedit lagi. Nah, kalau untuk yang ini kan belum diedit. Nah, masih polosan lah teman-teman, masih press. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan video yang ini. Teman-teman, langkah selanjutnya kan kalian harus mendownload videonya ataupun kalian bisa menyimak dulu videonya apakah ini bagus atau tidak. Nah, setelah kalian merasa cocok sama videonya, nah langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal bagikan salin tautan, maksudnya salin tautannya, dan kita akan download videonya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk aja ke aplikasi Google. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja seperti ini, download video IG. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal masuk saja ke Instagram downloader ataupun yang lainnya juga bisa, teman-teman. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian pastikan URL Instagram yang sudah tadi kita salin. Nah, di sini tempelkan dan tinggal download. Nah, di sini tinggal tunggu proses downloadnya selesai, teman-teman. Langkah selanjutnya di sini kita masuk ke tahap editing, teman-teman. Nah, di tahap editing ini adalah kunci video kita itu bisa lolos monetisasi atau tidak. Nah, di sini teman-teman atur dulu di bagian rasio aspek. Nah, di rasio aspek pilih 9:16. Nah, ini kan ada watermark di bagian pojok kiri atas. Nah, pokoknya bila kalian ingin mereupload itu usahakan jangan ada watermark di videonya.
Nah, langkahnya di sini kalian bisa zoom ataupun bisa kalian crop, teman-teman. Nah, setelah di zoom kan ininya watermarknya juga hilang, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal ke transform. Nah, di sini transformasi. Nah, di sini kalian pilih bagian cermin. Nah, ini adalah langkah yang membuat video kita ini membedakan. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal, ini kan durasinya sekitar 1 menit 30. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih mana bagian video yang ingin kalian reaction ataupun kalian kasih narasi. Nah, semisal di sini saya akan mengambilnya dari sini. Nah, di sini ini bagian ini nanti akan saya masukkan di bagian tengah saja. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja. Nah, semisal bagian ini dihapus. Nah, bagian ini dihapus juga. Nah, intinya kalian ambil yang bagian pentingnya saja. Nah, setelah seperti ini kan durasinya tuh jadi pendek, teman-teman. Yang tadinya 1 menit 30 sekarang menjadi 30 detikan. Nah, ini kan sudah menjadi beda banget dari video yang aslinya, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal atur-atur terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisukan audio aslinya. Nah, ini kan masih ada audio asli dari videonya. Nah, di sini kalian tinggal bisukan audio. Nah, di sini usahakan audio dari video tersebut itu tidak ada bisukan semua, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian bisukan audionya, di sini kalian tinggal rekam suara. Rekam suara itu kenapa? Nah, kalian harus memberikan voice over ataupun suara kalian kepada video tersebut agar video kalian itu bisa lolos monetisasi, teman-teman. Nah, terus apa sih yang harus disuarakan atau direaksi? Nah, di sini teman-teman tinggal pahami dulu video tersebut itu sedang apa dan melakukan apa. Nah, kalian itu pahami terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalian pahami, benar-benar paham, dan setelah kalian memahami dari isi video tersebut, nah di sini kalian tinggal rekam suara. Nah, di sini kalian masuk ke audio. Nah, dan langsung rekam. Nah, di sini kalian tinggal rekam saja dari awal dan kalian jelaskan dari isi video tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh memberikan voice overnya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah memberikan voice overnya secara langsung, teman-teman. Nah, dan di sini contohnya seperti ini kurang lebihnya. Bahayanya makan cumi. Lihatlah, teman-teman, vlogger cantik ini sedang makan cumi. Nah, mungkin kalian bisa memberikan voice over atau reaksi kepada video tersebut itu lebih bagus lagi daripada saya. Nah, setelah seperti ini, kalian tinggal cocokkan lagi dengan videonya, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, semisal kalian sudah cocok. Nah, di sini ada fitur CapCut yang bisa kalian gunakan juga. Nah, di sini hapus saja bagian video yang tidak kalian butuhkan. Nah, di sini bisa kalian tambahkan teks atau keterangan otomatis, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menggunakan fitur dari CapCut ini. Nah, di sini setelah kalian menambahkan teks otomatis, nah langkah selanjutnya di sini kalian bisa menambahkan background kepada video ini agar video kita juga ini lebih bagus untuk para penonton. Nah, di sini kalian masuk ke audio, suara, dan kalian masukkan saja background yang ingin kalian pasang di video kalian. Nah, usahakan untuk background itu volumenya jangan terlalu besar, teman-teman. Nah, di sini kalian atur saja paling setengahnya, kurang dari setengahnya lah. Nah, semisal 20. Bahayanya makan cumi. Lihatlah, teman.
Nah, jadi hasilnya itu tidak akan menutupi voice over kita, teman-teman. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Bahayanya makan cumi. Lihatlah teman-teman, vlogger cantik ini. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa menambahkan logo channel kalian ke video ini agar video ini juga menjadi jadi tidak akan diambil oleh kreator lain karena ada klaim hak ada watermark dari channel kita, teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian videonya. Nah, setelah seperti ini kalian bisa langsung ekspor channelnya, videonya, dan kalian upload di channel kalian, teman-teman. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya makan cumi. Lihatlah teman-teman, vlogger cantik ini sedang makan cumi dan wajahnya seketika menjadi hitam karena tinta cumi tersebut berhasil tepat mengenai wajahnya si vlogger ini. Dan saat akan dibersihkan, tinta tersebut malahan menyebar ke seluruh bagian wajahnya. Nah, apakah cumi ini punya dendam pribadi dengan vlogger ini, teman-teman?